Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sifat-sifat koloid. Baiklah, kita akan membahas apa saja yang tergolong sifat-sifat koloid. Koloid memiliki beberapa sifat, antara lain satu, sifat optik, yaitu efek tindal. Adapun pengertian efek tindal adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contoh efek tindal dalam kehidupan sehari-hari yaitu sorot lampu mobil ketika udara sedang berkabut. Contoh yang kedua, sorot lampu proyektor film dalam sebuah bioskop yang diberi asap. Yang ketiga adalah berkas sinar matahari yang melalui celah daun di pohon pada pagi hari yang berkabut. Adapun perbedaan hamburan cahaya pada larutan, koloid, dan suspensi dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini. Pada larutan, cahaya diteruskan. Pada koloid, cahaya dihamburkan, namun partikel terdispersinya tidak terlihat. Sedangkan pada suspensi, cahaya dihamburkan, namun partikel terdispersinya terlihat. Sifat koloid yang kedua adalah sifat kinetik, yaitu gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak zigzag dari suatu partikel koloid karena adanya tumbukan yang tak seimbang antara partikel terdispersi dengan partikel pendispersi. Gerak Brown ini pertama sekali dikemukakan oleh Robert Brown pada waktu mempelajari gerak serbuk pada tepung sari di atas air. Berikut adalah gambar dari suatu gerak Brown. Dari gambar terlihat letak yang acak atau zigzag. Menurut persamaan Einstein yang berkaitan dengan gerak Brown, X sama dengan 2D dikali T pangkat setengah, di mana X adalah pergerakan Brown rata-rata suatu partikel, T adalah waktu, dan D adalah koefisien difusi. Sifat koloid yang ketiga adalah sifat listrik, yaitu elektroforesis. Elektroforesis adalah partikel koloid yang dapat bergerak dalam medan listrik. Untuk membuktikan bahwa partikel koloid bermuatan listrik dapat dilakukan dengan proses elektroforesis seperti yang terlihat pada gambar di samping ini. Dari gambar terlihat bahwa partikel koloid yang bermuatan positif bergerak menuju katoda. Sifat yang keempat adalah adsorpsi.
Adsorpsi adalah sifat partikel koloid yang dapat menyerap ion atau molekul netral pada bagian permukaannya. Sifat yang kelima adalah koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid akibat hilangnya muatan koloid. Adapun penyebab terjadinya koagulasi pada sistem koloid antara lain karena pengaruh pemanasan, pendinginan, pencampuran elektrolit, dan elektroforesis yang berlangsung lama. Sifat yang keenam adalah koloid pelindung. Suatu sistem koloid yang ditambahkan pada koloid lain sehingga dihasilkan koloid yang stabil disebut sebagai koloid pelindung. Contoh, untuk mencegah pembentukan kristal gula atau es batu pada es krim, perlu ditambahkan gelatin sebagai koloid pelindung. Berdasarkan perbedaan daya adsorpsi dari fase terdispersi terhadap medium pendispersinya, koloid dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Koloid liofil. Koloid liofil adalah koloid yang mempunyai gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan medium pendispersinya. Contohnya adalah sabun, deterjen, dan protein di dalam air. Contoh yang kedua adalah koloid liofob. Koloid liofob adalah koloid yang gaya tarik-menarik antara zat terdispersi dengan medium pendispersinya tidak ada atau sangat lemah. Contohnya adalah belerang di dalam air. Jika medium pendispersi koloid tersebut adalah air, maka istilah yang digunakan adalah koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Contoh koloid hidrofil yaitu protein, sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Adapun contoh koloid hidrofob yaitu susu, mayonnaise, sol belerang, sol FeOH3, sol-sol sulfida, dan sol-sol logam. Adapun cara pembuatan koloid terbagi atas dua. Yang pertama secara kondensasi. Pembuatan koloid secara kondensasi dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah reaksi hidrolisis, yang kedua adalah reaksi redoks, dan yang ketiga adalah reaksi metatesis. Adapun cara yang kedua adalah cara dispersi. Cara dispersi terbagi atas 4 bahagian. Yang pertama ada secara mekanik, yang kedua ada secara peptisasi, yang ketiga ada secara homogenisis, yang keempat ada secara busur Bredig. Demikian untuk video pembelajaran sifat-sifat koloid. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.